Minasang, pada bab 14 ini kita akan belajar mengenai konjugasi kata kerja. Artinya, kata kerja bahasa Jepang akhirannya mengalami perubahan. Konjugasi ini tergantung pada kata yang mengikutinya, membuat arti yang bermacam-macam. Menurut konjugasinya terbagi dalam 3 kelompok. Kata kerja kelompok 1. Pada kata kerja kelompok ini, suku kata sebelum mas berakhir dengan bunyi pada kolom i. Kakimas, nomimas. Kedua, kata kerja kelompok 2. Pada kelompok ini, suku kata sebelum mas berakhir dengan bunyi pada kolom e, tapi ada pula yang berakhiran dengan bunyi pada kolom i. Tabemas, misemas, mimas. Kata kerja kelompok 3. Kata kerja kelompok ini adalah shimas dan kata benda yang menunjukkan kegiatan ditambah shimas, juga termasuk kimas. Kata kerja bentuk T, yaitu kata kerja yang berakhiran T atau D, disebut dengan bentuk T. Cara mengubah kata kerja bentuk T adalah tergantung pada kelompok kata kerjanya masing-masing. Lihat tabel berikut. Minasang, kelompok 1, perubahan bentuk T sesuai dengan tabel adalah perubahan satu suku kata sebelum mas. Contohnya, kakimas menjadi kaite, isogimas, isoide, nomimas, nonde, yobimas, yonde, kaerimas, kaette, kaimas, katte, machimas, matte, kashimas, kashite. Perhatikan pengecualian, yaitu ikimas menjadi itte. Kelompok 2, tambahkan T pada bentuk mas. Tabemas, tabete, nemas, nete, okimas, okite, kairimas, karite, mimas, mite, imas, ite. Kelompok 3, tambahkan T pada bentuk mas. Kimas menjadi kite, shimas menjadi shite, samposhimas, samposhite. Itu dia bagaimana cara mengubah bentuk mas ke dalam bentuk T. Mudah bukan? Minasang, berikutnya kita akan belajar bagaimana bentuk T difungsikan. Di antaranya ketika ditambahkan kudasai. Bentuk T ditambahkan kudasai. Pola ini dipakai pada waktu kita memohon, memerintahkan, mempersilahkan lawan bicara melakukan sesuatu. Ketika kita memerintahkan, pola ini tidak dipakai pada orang yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih tua daripada si pembicara. Kalimat berikut adalah contoh kalimat memohon, menunjukkan, dan mempersilahkan. Hidarie magatte kudasai. Hidarie magatte kudasai. Silahkan belok ke kiri. Isoide kudasai. Isoide kudasai. Bergegaslah, bergegaslah. Sumimasen ga shio o totte kudasai. Sumimasen ga shio o totte kudasai. Permisi, mohon maaf, tolong ambilkan garam. Denwa bango oshiete kudasai. Denwa bango oshiete kudasai. Tolong beritahu nomor telepon. Sumimasen, hai, chotto boru pen o kashite kudasai. Hai, dozo. Minasang, pada percakapan ini A-sang meminta tolong kepada B-sang. Chotto boru pen o kashite kudasai. Dia meminta pinjam atau minta dipinjamkan ballpoint kepada B-sang. Chotto boru pen o kashite kudasai. Hai, dozo. Dan akhirnya B-sang mempersilahkan untuk menggunakannya. Pada waktu kita memohon, ungkapan sumimasen ga sering dipakai sebelum kalimat te kudasai, seperti pada percakapan tadi. Ungkapan ini lebih sopan dari kalimat te kudasai saja.
Karena itu, ketika kita memohon lawan bicara untuk melakukan sesuatu, lebih baik menggunakan ungkapan ini. Bagaimana? Mudah bukan? Ganbatte benkyou shimashou. Minasang, dai 14課の勉強は終わりました。どうですか？日本語は優しいですね。頑張って勉強しましょう。じゃあまた、sampai jumpa.